Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan yang selalu baik dan diberi kesehatan yang prima. Nah, anak-anak berjumpa kembali dengan Pak Arif. Nah, seperti biasa, kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, karena kemarin kita sudah banyak membahas yang ada di buku paket dan ternyata materi di sana itu banyak yang diulang-ulang. Maka dari itu, Pak Arif untuk hari ini akan beri kalian materi yang ada di luar buku. Loh Pak, kok seperti itu? Nanti kan jadi kita bingung. Tidak usah bingung, tenang saja. Materi ini hanya sekedar tambahan untuk menambah wawasan kalian, terutama kalian yang sekarang ada di kelas 6 ya. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang ungkapan atau dalam kata lain adalah idiom. Jadi ungkapan atau idiom itu sama. Nah, Pak, apa itu ungkapan atau apa itu idiom? Nah, kalian sebenarnya sudah tahu contohnya, namun Pak Arif akan berikan pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi ungkapan atau idiom itu adalah gabungan kata yang telah menyatu dan membentuk arti baru, sehingga artinya tidak lagi sama dengan kata pembentuknya. Loh, maksudnya gimana sih Pak? Nah, jadi ada dua kata, kata A dan kata B. Nah, ketika digabungkan, kata itu maknanya lain. Nah, contohnya seperti apa Pak? Nah, kita lihat contohnya. Nah, panjang tangan. Dari kata apa anak-anak? Ya, dari kata panjang dan kata tangan. Nah, kata panjang tangan ketika digabung artinya bukan orang yang punya tangan yang panjang gitu. Tidak ya. Nah, arti panjang tangan dalam ungkapan atau idiom adalah suka mencuri. Jadi, panjang tangan itu artinya suka mencuri. Oh, seperti itu ya, gampang kan? Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Nah, contoh kalimatnya begini. Misalnya, dahulu saat belum mengenal ajaran agama, dia seorang anak yang panjang tangan. Nah, artinya dia anak yang suka mencuri gitu, ya. Nah, contoh kedua. Ya, contoh kedua gini ya. Nah, besar kepala. Nah, besar kepala bukan artinya orang punya kepala yang besar. Nah, bukan, tapi artinya adalah sombong. Nah, yo, siapa yang tersinggung? Ya, insya Allah tidak ada ya anak-anak. NI Muhammadiyah Karanganyar adalah anak-anak yang cerdas, kreatif, dan soleh. Berarti kalau ada anak soleh, dia bukan anak yang besar kepala atau sombong. Nah, contoh kalimatnya bagaimana Pak? Contoh kalimatnya begini. Sejak dilantik sebagai ketua kelas, Badu berubah menjadi besar kepala. Nah, ya, besar kepala bukan kepalanya besar, tapi berubah menjadi anak yang sombong. Begitu ya. Nah, jangan sampai ya kalian menjadi anak yang besar kepala. Oke, contoh ketiga. Gulung tikar. Nah, ya, gulung tikar. Nah, itu bapakku Pak. Nah, kalau udah mau bubuk atau mau tidur habis dari nonton TV di depan TV, gulung tikar. Nah, bukan. Gulung tikar artinya adalah bangkrut. Nah, bangkrut itu atau tutup usahanya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa Pak? Contoh kalimatnya, usaha pamanku gulung tikar karena terdampak virus corona. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Begitu. Nah, Pak, contoh yang lain apa? Banyak sekali ya. Ada banyak contoh ungkapan yang bisa kalian cari di internet ataupun di buku ya. Pak tadi sudah ngasih 3 contoh ya. Ada tadi apa? Panjang tangan, artinya suka mencuri. 2, besar kepala, artinya sombong. Dan yang ketiga, gulung tikar, artinya bangkrut. Ya, itu tadi ya. Jadi dua kata
yang digabung tapi artinya bukan arti yang sebenarnya. Itu namanya ungkapan atau arti konotasi, itu disebutnya ya. Nah, anak-anak, karena ini tidak ada di buku pelajaran, nah kalian tidak ada perlu untuk membuat tugas di Google Classroom. Nah, namun ada tugas sedikit sekali dan sangat mudah untuk kalian kerjakan atau kalian lakukan, yaitu tugasnya adalah tulis satu saja ungkapan yang kalian ketahui, yang kalian boleh dulu nyari di Google, boleh nggak apa-apa. Yang sudah tahu langsung boleh langsung ditulis. Tulis satu ungkapan beserta artinya, satu ungkapan beserta artinya di kolom komentar yang ada di bawah, ya, di kolom komentar YouTube Pak Arif ini, ya. Jadi di kolom komentar kalian tulis, misalnya ada contoh buah hati gitu. Nah, karena sudah Pak Arif sebutkan nggak boleh dibuat contoh. Ayo, buah hati artinya bukan buah punya hati, enggak. Buah hati itu artinya anak. Nah, jadi kalian tidak boleh membuat contoh yang sudah Pak Arif sebutkan tadi. Panjang tangan, besar kepala, gulung tikar, tambah buah hati. Ya, nggak boleh karena sudah ditulis Pak Arif, sudah disebutkan Pak Arif. Kalian cari yang lain. Ada ratusan ungkapan yang bisa kalian temukan. Cukup tulis satu di kolom komentar. Ingat, sebelum menulis di kolom komentar jangan lupa yang belum subscribe dulu. Klik. Nah, ya. Begitu anak-anak, sangat mudah sekali kan ya. Jadi belajar ungkapan atau idiom ini tidaklah sulit. Tinggal kalian sering-sering mencari referensi atau sumber di internet ataupun buku yang kamu miliki. Baik, cukup sekian dari Pak Arif untuk hari ini. Sangat ringan sekali, namun jangan lupa Pak Arif tunggu. Pak Arif akan baca komentar kalian yang berisi ungkapan dan artinya. Baik, Pak Arif akhirnya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.